Baiklah, kita kembali lagi masih di Rumah Resiliensi Indonesia dan kali ini kita punya narasumber yang berbeda. Kebetulan beliau-beliau ini jauh-jauh semua, ya. Masih di Indonesia sih, Masih, tapi jauh. Ya. Khusus buat event ini. Khusus buat event ini. Dan kita perkenalkan langsung ya, yaitu adalah Bapak Yopi Hari. Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang, Selamat Pak. siang. Kemudian juga ada Ibu Rosano Penturi. Mohon maaf kalau Selamat spellnya siang. salah ya Bapak Ibu ya. Siang baik. Siang baik. Siang baik. Oke. Ibu dari Saya dari Ambon. Ambon. Ya. Khusus datang buat acara ini Bu ya. Khusus datang. untuk Bapak Yopi acara dari Kalau saya dari Poso, Sulawesi dari Poso. Tengah. Wah, jauh dua-duanya. Nah, Bapak Yopi Hari dan Ibu Rosana Penturi ini adalah dari Team Together. Benar ya? Spellnya juga benar ya, Team Together, benar ya? Tim Together. Oke. Boleh dijelaskan kepanjangannya Bu? Oke, enggak. Kita ngomong langsung ke program saja ya Bu ya. Oke, boleh cerita sedikit nggak sih Bapak Ibu, Together ini apa sih sebenarnya? Kalau kita tahu bahasa Inggris kan adalah Together bersama-sama kan, seperti itu. Nah, boleh dijelaskan mungkin Silakan Ibu ya, siapa yang Rosa mau dulu? menjelaskan? Ibu Rosa. Ya, nanti juga akan ditambahkan. Oh, silakan. Jadi Silakan. prinsipnya memang bersama-sama. Ya. Nah, kehadiran Together ini sebenarnya ditujukan kepada 5 LHP atau 5 lembaga yang ada di Indonesia. Oke. Tapi terdistribusi dari Medan, kemudian Jogja, kemudian Lombok, Poso dan Ambon. Oke, 5 kota tersebut ya? Iya, sebenarnya alasannya untuk apa? Itu kan sebenarnya mempersiapkan kita lokal. Kalau misalnya ada kebencanaan, pendekatan pelokalan itu menjadi penting. Oh, Nah, oke. kan biasanya nih Jadi ada untuk ini dulu ya, maksudnya Untuk apa namanya? preventif. Preventif dulu ya, pencegahan ya. Ya, kan biasanya kalau ada kebencanaan itu sumber daya kita terbatas. Betul. Pendanaan kita juga terbatas. misalnya. Kalau itu pelan saja Bu, Iya. pendanaan kita terbatas. Nah, Oke. itu jadi apa? Penguatan kapasitas Betul. lokal itu menjadi kekuatan. Karena itu kita perlu dilatih Oke. bersama-sama di Bersama-sama. 5 LHP itu. Oke. Ya, Boleh Local tahu? Humanitarian Partner, Oke. LHP. Oke. Iya. Latihannya mungkin seperti apa saja Bu contohnya? Latihannya? Oh, pelatihannya itu mulai dari SPIR, bagaimana ada pendekatan dalam kebencanaan, kemudian ada pendekatan bagaimana assessment ketika ada kebencanaan, assessnya seperti apa, tapi juga bagaimana membuat writing proposal, bagaimana membuat proposal Ya. dalam kaitan dengan kita bisa mendapatkan Dana akses itu. funding, Ya. seperti itu yang dari finansialnya dikasih kuat, dari logistiknya, ya seperti itu kira-kira. Oke. Mungkin Pak Hari bisa menambahkan, Pak Yofi, mohon maaf. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang program Together ini adalah program bersama yang memang didesain untuk melihat isu Indonesia sebagai bank bencana lah kalau mau dikatakan menurut analisis. Iya. Nah, sehingga kami dari 5 wilayah ini memang didorong untuk diberikan edukasi atau capacity building itu untuk juga pertama secara personal dan organisasi itu mampu nantinya untuk melakukan upaya-upaya baik itu upaya mitigasi ataupun nantinya intervensi dalam hal kebencanaan. Juga program ini juga mau mendorong kami sebagai aktor lokal itu juga untuk membangun jaringan bersama di wilayah masing-masing. Misalkan kayak kami di Sulawesi Tengah, maka kami juga bisa untuk merangkai jaringan melalui kapasitas yang ada, transformasi pengetahuan kepada jaringan-jaringan yang lain yang ada di Sulawesi Tengah. Nah itu, sehingga yang akan memunculkan adalah kepemimpinan lokal dalam upaya-upaya mitigasi ataupun penanganan ketika bencana itu terjadi. Karena yang pasti kan bencana kita tidak bisa tolak. Ya. Begitu, dan kita juga pertama tidak tahu kapan bencana itu terjadi, tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri, baik itu organisasi masyarakat sipil maupun juga masyarakat itu sendiri. Nah, program Together ini itu dirancang untuk masuk pada ruang-ruang untuk kepemimpinan itu. Jadi yang didorong adalah lokalismenya. Oke, di sini kan adalah untuk upaya memperkuat jaringan organisasi. Nah, organisasi-organisasi yang dilibatkan di sini untuk ini kan masih upaya, berarti kan masih dalam rangka berusaha. Berarti kan. Nah, sudah apa saja yang dilakukan untuk merangkul jaringan-jaringan yang organisasi-organisasi setempat seperti itu?
Baik, kalau lihat dari apa background 5 organisasi ini kan 5 organisasi ini berbeda-beda. Kalau saya sendiri perwakilan LHP dari Poso itu dari Yayasan Panorama Alam Lestari. Kalau Ibu Rosa ini dari YPM Maluku. Jadi ada SIP Yayasan Pelangi Maluku, ada SIP Indonesia yang wilayah Yogyakarta, Jawa, ada LPSDM yang ada di wilayah Lombok, dan PKPA itu di wilayah Medan. Nah artinya kalau lihat berbeda-beda ya. ya kalau melihat dari backgroundnya, kalau PKPA itu dia konsen pada perempuan dan anak, kalau YPM lebih pada kesehatan untuk pendampingan HIV/AIDS. Nah artinya ini menjadi satu kesatuan dalam dalam upaya kebencanaan. Karena kalau misalkan bicara kebencanaan dalam aspek kemanusiaan kan kita tidak bisa membedakan orang. Ya begitu. Sehingga upaya-upaya ini jadi dalam pembelajaran bersama. Nah, kalau pertanyaannya adalah seperti apa konsep berjejaringnya, maka memang program ini desain untuk juga membangun kolaborasi ya. Baik organisasi-organisasi yang sudah terbentuk di wilayah-wilayah masing-masing juga membangun kolaborasi dengan pemerintah. Dalam hal ini BPBD kalau kami di tingkatan daerah begitu, baik itu BPBD daerah maupun BPBD provinsi. Oke. Ya. Kalau dari Ibu bagaimana Bu? Dari Ibu Rosa, maksudnya cara untuk memperkuat jaringan yang ada di sana gimana di Ambon? Terima kasih Mam, ini sebuah strategi ya. Pendekatan jejaring merupakan strategi. Pasti. Yang disampaikan oleh Bung Yopi itu yang dilakukan. Jadi sebenarnya misal ya, kalau ada kebencanaan di wilayah timur, nah mau cari yang mana nih? Kita yang ada di wilayah timur sudah diperkuat. Nah kita bisa melakukan intervensi. Itu bagian dari sebuah penguatan kapasitas yang dilakukan. Ya kalau dari kami seperti itu. Nah termasuk juga misalnya nih kalau ada yang untuk dukungan psikososial terhadap anak, saya tidak bisa, kita kan punya konsorsium. Saya akan mengontak teman saya di LHP itu, tolong dong misalnya ada PKPA, kalian intervensi anak tolong kami dibantu. Gitu. Jadi cepat karena udah punya jaringan. Iya, saling support. Itu jadi prinsip-prinsip kebersamaan itu yang kita coba kembangkan. Dan ini sudah terlaksana dengan baik ya Bu ya. Maksudnya sudah apakah sudah dilakukan di lapangan seperti itu? Program kita baru Pak, Together kurang lebih 1 tahun ya, masuk 1 tahun. Ini baru penguatan kapasitas baik individu maupun lembaga. Jadi memang ya kita sampai sekarang belum terlalu uji coba, tapi paling tidak sudah ada penguatan internal baik di personal maupun lembaga. Lagi-lagi nih cara untuk mencegah dulu mitigasinya ya. Jangan sampai bencana dulu sih tidak punya kalau bisa jaringan. jangan. Ya Kalau kan? bisa jangan, kita nggak pengen ada bencana. Setuju. Tapi wajib untuk berusaha mencegah. Betul. Tapi setelah didirikan apakah sempat bersama-sama sempat ada bencana nggak? Ada. Kemarin yang di Semeru, Semeru ya. Yang kalau dalam program ini kan selain capacity building untuk organisasi, program ini juga menyediakan dana cadangan yang itu dipakai, namanya dana HOIFA, itu yang dipakai untuk bagaimana LHP ini atau Local Humanitarian Response partner ini itu bisa mengembangkan metode kapasitas yang dilakukan. Contoh misalkan ketika terjadi bencana, maka yang perlu tahapan awal yang dilakukan itu adalah rapid assessment. Nah maka ketika organisasi-organisasi ini diberikan penguatan kapasitas itu, maka ada dana cadangan yang dipakai itu untuk melakukan implementasi atas itu, untuk menguji apakah capacity building ini berjalan baik atau tidak. Nah kalau dalam konsep pendanaan sendiri sebenarnya di tingkatan LHP ini itu punya beberapa struktur ya. Kalau kami berdua ini itu adalah CST-nya, country steering committee-nya, dan ada focal point yang akan mengatur soal mekanisme kerjanya. Nah dalam LHP ini untuk akses pendanaan itu diputuskan di tingkatan CSC-nya dan itu dijalankan oleh LHP-nya. Nah sehingga dalam konteks kebersamaannya itu maka misalkan proposal yang masuk untuk intervensi, misalkan kalau kemarin pengalaman di 2021 itu ketika Gunung Semeru ya,
itu dilakukan oleh teman-teman SIP Indonesia. Nah, proses kebersamaan itu adalah menggodok proposal dalam agenda-agenda kerjanya seperti apa, dan jika misalkan SIP Indonesia misalkan atau kami dari YEPAL misalkan itu membutuhkan dukungan dari organisasi yang itu di luar dari kemampuan kami, maka jaringan itulah yang akan kami ajak untuk bersama-sama gitu. Ini kan sebenarnya kota-kotanya saling berjauhan ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian bisa mendapatkan ide untuk membentuk tim togetherness itu, untuk tim together ini dari mana Bu idenya? Ini memang dari Caritas, itu lewat ada self assessment untuk organisasi, yang kan tidak banyak juga kan organisasi. Tapi kalau mau ambil semua juga kan nanti bencana. Karena itu dibutuhkan mereka juga sudah punya referensi. Karena itu memang penting baik kami yang punya lembaga juga memperkenalkan kepada siapa saja. Nah, salah satunya itu kemudian ada kerja-kerja kami juga yang secara digital kan sudah ada yang tahu. Kira-kira kalau ke Maluku itu ke siapa ya, atau ke Poso siapa, itu referensi itu sudah banyak donor sudah punya. Kemudian ya biasa di level donor kan ada daftar-daftar lembaga yang sudah pernah bekerja juga gitu. Kuncinya sebenarnya kita LSM lokal itu mesti mempertanggungjawabkan dan bekerja dengan baik gitu. Nah, menarik tadi dana Hoifa, kita punya dana sudah siap. Ini Sombong sudah siap ya Ibu ya. Iya, sudah siap. Sudah siap. Iya, kan begitu. Iya, betul. Jangan tunggu nanti bencana dulu baru kan cari dana. Ini Ya, sudah betul. siap. Selain untuk emergency response, tapi sebenarnya bisa membantu kita juga melakukan yang latihan kita dapat latihan, tapi ketika ada bencana udah kita eksekusi lewat pelatihan yang kita dapat. Itu poin penting dan luar biasa dari Together Caritas Jerman. Luar Dan biasa pastinya tuh sekali. mereka sudah terseleksi loh ya oleh Caritas Sudah, ya kan. kami Karena sudah dari terseleksi. sekian banyak komunitas akhirnya dipilih 5 itu. Betul, dengan penyebaran dari ujung ya, Medan sampai dengan Maluku. Jadi ada wilayah Jawa dan Indonesia Barat, Indonesia Tengah dan Indonesia Timur juga ada. Kalau misalnya ada bencana di yang bagian barat, ya udah bagian barat yang bisa gitu. Tapi kalau membutuhkan ekspornya, kita bisa share. Bisa berbagi. Iya. Ada yang mau ditambahkan Pak Yofi? Iya, kalau dari Caritas Jerman saya kira ini juga bagian dari evaluasi bersama ya, karena mereka termasuk organisasi donor ya yang secara internasional didukung oleh Jerman, dan juga ada memiliki kerjasama dengan Indonesia dalam hal ini dengan BNPB. Maka ini juga merupakan suatu evaluasi bersama. Nah, terkadang memang kita kan di Indonesia kalau kritik terbesarnya atas bencana, misalnya kalau pengalaman kami ketika bencana di Pasigala 28 September 2018 misalkan, itu kan kalau melihat pasti bahwa kesiapsiagaan bencana itu tidak ada. Begitu. Kalau misalkan upaya penanganan berarti kan itu upaya yang sudah terjadi, baru dilakukan upaya penanganan. Nah, yang hasil evaluasi itu dari kerja-kerja sebelumnya ya. Karena tentu kan kalau bencana di Indonesia cukup panjang. Sudah berabad-abad sampai hari ini kebencanaan itu terus berlanjut. Nah, mungkin itu dari bentuk evaluasi bahwa ketika lokalisme itu tidak siap, khususnya juga organisasi-organisasi yang mungkin punya background penanganan terhadap bencana, bahkan pengangkatan kapasitas di masyarakat, itu akan sangat berbahaya ketika bencana itu terjadi. Karena kita kan tidak tahu ini kapan bencana itu terjadi, sehingga program inilah yang diharapkan mampu untuk menjawab tantangan-tantangan itu. Sehingga kenapa dipilih satu Indonesia, walaupun kami hanya 5, tapi tersebar di beberapa titik, karena itu sebenarnya lebih mempermudah dan mendekatkan sebenarnya. Sehingga dengan kapasitas di kami atas program Pro Together ini, maka kami juga bisa mengembangkan kapasitas kepada jaringan-jaringan yang ada di organisasi. Nah, beberapa program yang akan kami lakukan di tahun ini, misalkan salah satunya juga adalah advokasi. Tapi advokasi dalam hal bagaimana juga mendorong beberapa kebijakan-kebijakan ya, baik itu dari tingkatan terkecil dari desa, lokal desa, karena kita tahu bahwa kalau misalkan pengalaman di Palu sekarang ini kan terbangun PRB atau KMPB yang di tingkatan komunitas, tapi juga banyak yang tidak terhubung kepada kebijakan desa misalkan, yang itu butuh dukungan operasional dan lain-lain. Sehingga memang dengan kekuatan lokal yang dikembangkan, sehingga ketika bencana terjadi
pure misalkan kita tidak juga terlalu bergantung pada pihak luar gitu. Tapi kita bisa mengembangkan kesiapsiagaan dalam konteks lokal kita dengan sumber daya yang ada. Sehingga lokal menjadi dia punya kekuatan pokoknya. Mungkin kalau ada dukungan luar itu menjadi dukungan eksternalnya, tidak lagi jadi tambahannya. Itu kira-kira. Dari Ibu Rosa ada yang mau lagi ditambahkan? Silahkan. Mungkin mau menambahkan? Ya, saya pikir cukup itu beberapa, tapi satu sebenarnya Together ini ada di 5 negara ya Bun ya? 8 negara. Iya. Jadi bukan di Indonesia. Bukan di Indonesia iya, aja 8 ya, berarti, negara. 8 negara. Nah, di setiap negara itu ada 5 LHP seperti kami. Oke. Nah, doakan saja kalau kita bisa ketemu di Jerman. Siap. 40 LHP. Semoga. Iya. Bu. Oke. Iya, seperti itu kurang lebih. Baiklah, terima kasih Bapak Yofi, terima kasih Ya, Rosa Ibu, atas Bapak, terima kasih penjelasannya. sama-sama, Mbak. Luar Terima biasa kasih. sekali. Iya, nggih. sama-sama. Semoga lokal selalu punya power untuk menanggulangi apa yang terjadi di sana. Ya. Iya, kedatangan kami di sini kan bagian dari itu sesungguhnya. Oke, tadi itu adalah perbincangan kita dengan Bapak Yopi dan juga Ibu Rosa. Nanti kita akan kembali lagi dengan narasumber yang lain. Semoga bermanfaat ya apa yang sudah kita bicarakan di sini. Dan kita akan kembali lagi nanti. Masih di Rumah Resiliensi Indonesia. Selamat sore.